Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan yang ingin dicapai yaitu JGP mampu mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Aksi nyata ini dibuat oleh Ristina Setiawati MPD JGP Angkatan 6 Surabaya dengan fasilitator Ibu Dr. Randa Titik Wahyuni MPD dan pengajar praktik Ibu Menik Misyatun SPD. Berikut adalah instrumen pra-observasi. Selanjutnya akan dipaparkan cuplikan video percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan saya, Ibu Ristina Setiawati, dan dengan Ibu Amelia Nurhasana. Oke, dalam kegiatan pra-observasi kelas. Selamat pagi Bu Amel. Selamat pagi Bu Risti. Wah, mengganggu waktunya sebentar ya. Oke, hari ini panjenengan mau ngajar pembelajaran apa? Mau mengajarkan pengurangan dan penjumlahan pecahan. Pengurangan dan penjumlahan pecahan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai apa? Jadi untuk pembelajaran hari ini nanti saya berharap siswa itu dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan, baik dengan penyebut yang sama maupun dengan penyebut yang berbeda. Oke. Penjumlahan dan pengurangan pecahan baik dengan penyebut yang sama ataupun yang berbeda. Kira-kira nanti setelah pembelajaran, area pengembangan yang hendak Bu Amel capai apa? Baik, untuk pengembangan nantinya yang ingin saya capai kepada anak-anak itu, anak-anak dapat menemukan sendiri konsep menjumlahkan pecahan maupun mengurangkan pecahan. Jadi nanti akan ada LKPD yang akan saya berikan. Dari LKPD tersebut siswa dapat melakukan percobaan sendiri. Oke. Jadi nanti anak-anak mampu menjumlahkan atau mengurangkan pecahan melalui instrumen LKPD sehingga anak-anak mampu menyelesaikan LKPD dengan tepat. Nah ini, kira-kira rencana atau strategi apa yang Bu Amel persiapkan dalam rencana pembelajaran yang sudah Bu Amel buat? Seperti apa? Ya, baik. Untuk strategi sudah saya siapkan. Yang pertama ada diskusi kelompok. Kemudian ada demonstrasi melalui LKPD yang sudah saya siapkan. Yang ketiga ada presentasi kelompok dari hasil langkah kerja yang sudah dilakukan sama anak-anak. Oke, jadi ada 3 strategi yang dipersiapkan ya sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi diskusi, demonstrasi, dan yang terakhir yaitu melalui presentasi. Nah, kira-kira sudah siap semuanya ya, ini RPP-nya sudah siap, area yang mau dikembangkan siap, terus strateginya sudah siap. Lalu eksekusinya nanti apa? Seperti apa? Ya, oke. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Rencana panjenengan ya. Oke. Rencananya nanti tetap yang pertama ada persepsi ya di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak. Yang ketiga saya akan membagikan LKPD. Nah dari LKPD tersebut akan saya jelaskan beberapa langkah yang akan dikerjakan anak-anak. Tentunya mereka juga akan berdiskusi sendiri. Nah setelah berdiskusi mereka akan mencoba melakukan langkah kerja sesuai dengan LKPD, yaitu dengan tujuan menemukan konsep pengurangan dan penjumlahan pecahan. Setelah itu di LKPD tersebut sudah ada juga evaluasinya untuk presentasi kelompok setelah melaksanakan LKPD tersebut. Baik. Wah, detail sekali ya rencana tindak lanjut sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan
RPP yang akan dilakukan. Oke, selamat melakukan pelaksanaan pembelajaran yang sudah direncanakan ya Bu Amel. Semoga nanti pada pelaksanaannya berjalan lancar dan memperoleh tujuan yang diharapkan. Oke, terima kasih. Oke, demikian percakapan praobservasi kelas dari saya selaku CGP dan Ibu Amelia Nur Kasana selaku coach yang kita lakukan coaching hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil percakapan praobservasi diperoleh tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda maupun yang sama melalui percobaan. Kemudian, aspek pengembangan yang ingin dicapai yaitu siswa dapat menemukan sendiri melalui kesadaran diri konsep menjumlahkan dan mengurangkan pecahan melalui kegiatan diskusi dengan keterampilan sosial sesuai dengan langkah-langkah LKPD melalui konsep manajemen diri dan mempresentasikan hasil diskusi melalui keputusan yang bertanggung jawab serta menyelesaikan penugasan. Strategi yang digunakan dalam pencapaian aspek pengembangan yaitu diskusi kelompok, demonstrasi, presentasi, hingga pada penugasan. Selanjutnya dilakukan kegiatan observasi melalui instrumen sebagai berikut. Berikut adalah cuplikan video kegiatan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Luar biasa. Nah anak-anak, kalian sudah tahu ya, hari ini kita akan belajar ya bagaimana tentang sebuah pecahan. Perlengkapannya sudah dibawa semua kan? Sudah. Ada kertas manila ya.
Berdasarkan hasil observasi, aspek pengelolaan diri dan keterampilan sosial melalui strategi pengembangan diskusi kelompok, di mana siswa mendiskusikan langkah kerja LKPD. Dengan tolak ukur, siswa mampu membagi dan melaksanakan langkah kerja sesuai LKPD. Aspek kesadaran diri dan keterampilan sosial melalui strategi pengembangan demonstrasi membuktikan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dengan tolak ukur keberhasilan, siswa mampu melakukan langkah kerja sesuai hasil diskusi dan sesuai dengan LKPD. Aspek pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melalui strategi pengembangan presentasi, yaitu siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusi. Dengan tolak ukur keberhasilan, siswa mampu mempresentasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan baik dan benar. Selanjutnya, aspek pengelolaan diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana melalui strategi pengembangan penugasan, siswa mampu menyelesaikan LKPD materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan tolak ukur keberhasilan, yaitu siswa mampu menyelesaikan LKPD materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan benar dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berikut adalah instrumen pasca observasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan percakapan pasca observasi yang dilakukan secara coaching melalui teknik Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas. Saya selaku coach Kristina Setiawati dan coach saya Ibu Amalia Nurhasana didampingi dengan Ibu Anindisiatur selaku pengajar praktik saya. Baik, kita mulai saja nggih. Selamat siang Bu Amel. Selamat siang Bu Kristi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Wah, ya, terima kasih ya. Matur nuwun ya sudah bersedia di sini bersama saya untuk berdiskusi. Setelah kemarin Bu Amel melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah dari sini saya lebih banyak tahu ya karakteristik anak-anak ketika mereka berdiskusi, ketika mereka mendemonstrasikan, ketika mereka bisa mempresentasikan ke depan. Seperti itu. Setelah mengetahui karakteristik anak ketika melaksanakan atau mengikuti pembelajaran, ada nggak kendala yang Bu Amel hadapi ketika pembelajaran itu sendiri? Nah, ini yang mau saya diskusikan ya. Untuk kendala, tentunya di setiap langkah pembelajaran kan dengan teknik atau metode yang bagaimanapun kan pasti ada kendalanya. Ini yang di kelas saya kemarin tentunya ada kendala karena mereka bekerjanya itu bekerja kelompok dan kelompoknya juga heterogen. Jadi ada di setiap kelompok itu ada yang aktif, ada yang juga hanya bisa melihat itu mungkin dia bingung atau dia memang nggak bisa atau malu kan kita juga harus pendekatan ya terhadap mereka. Itu saja kendalanya karena memang kelompoknya heterogen. Ya, nah ini dengan menghadapi kendala tersebut, kira-kira tujuan atau yang Ibu Amel harapkan diskusi kita kali ini apa? Tujuannya ya supaya untuk ingin mengetahui solusinya bagaimana dengan kendala yang ada di kelas saya seperti itu. Oke, tujuan dari coaching kita kali ini berarti Bu Amel ingin dapat solusi bagaimana mengatasi anak-anak yang tadinya kok ada ya yang pasif dan keguguran bagaimana. Nah, ini setelah mengetahui kendala itu, anak kok ada yang pasif. Kira-kira Bu Amel mengidentifikasi anak itu seperti apa? Mungkin menanyakan atau bagaimana? Iya, tentunya melalui pendekatan. Jadi tentunya kita dulu kan sebenarnya sudah berbulan-bulan ya mengajar di kelas yang sama
Amel juga mengadakan pendekatan kepada anak yang aktif untuk tutor sebaya. Oke. Selain dua hal tersebut, kira-kira ada nggak peluang lain yang merupakan bisa dijadikan solusi selain mungkin dipanggil melalui pendekatan? Ada nggak pihak-pihak lain yang mungkin bisa membantu Bu Amel atau bagaimana? Tentunya ada. Saya juga sering kadang-kadang sama teman sesama pengajar di kelas 5 atau mungkin juga teman-teman guru lain ketika berkumpul di ruang guru kita saling berpendapat, kita saling berdiskusi. Kalau misalnya ada anaknya seperti ini, bagaimana untuk guru mata pelajaran yang lain? Kan tentunya ada guru mata pelajaran yang lain yang juga mengajar sama dengan saya. Berarti Bu Amel juga akan mengambil langkah diskusi dengan teman sejawat. Oke. Sudah melaksanakan pendekatan, berusaha kira-kira ini untuk mengajak anak-anak tutor sebaya itu perlu direncanakan waktunya apa tidak? Tentunya. Oke, berarti harus ada kesepakatan waktu ya. Kira-kira nantinya tutor sebaya ini Bu Amel akan menentukan waktunya atau bagaimana? Atau mungkin anaknya yang diajak diskusi itu diskusi waktunya atau kesepakatan atau bagaimana? Kebetulan kan kalau di Surabaya kan kita ada jam SAS ya. Ya. Waktunya itu kita memilah ketika anak tersebut tidak mengikuti ekstrakurikuler, maka dari situ saya mengajak teman-teman yang sekiranya saya bisa kasih tanggung jawab anak tersebut untuk mengadakan tugas saya. Berarti di luar kegiatan intra. Di luar kegiatan intra. Nah ini. Terus untuk yang tadi disampaikan langkah lanjutan dari melaksanakan tutor sebaya dengan mengajak kerjasama siswa yang aktif kan, selain itu mengajak dengan teman sebaya atau kawan istilahnya teman guru. Itu kira-kira sudah Bu Amel laksanakan atau ini dalam tahap mau atau bagaimana? Ini sudah saya laksanakan tapi masih terus sharing ya, karena kan kita juga ingin tahu perkembangannya anak tersebut, terutama ketika saya bertanya pada guru mama yang lain, bagaimana perkembangannya si A, apakah dia sudah mulai interaktif, dia sudah mulai aktif seperti itu. Jadi rencananya ini maunya berkelanjutan. Jadi tidak hanya mendapatkan solusi dalam siswa yang kurang aktif, tapi lebih pada tadi yang disampaikan Bu Amel, anak itu berkembang secara pengetahuannya, secara kemampuannya, tidak hanya anak itu berhenti di aktif saja. Oke. Nah ini kira-kira Bu Amel, aksi yang mau Bu Amel laksanakan ini kapan? Kebetulan ini kan sudah mau berakhir, sudah mau PTS ya, di jam-jam setelah anak-anak melaksanakan PTS. Berarti dalam waktu dekat. Ya. Dalam minggu inilah ya. Dalam waktu minggu ini di luar intra ketika jam SAS. Terus ketika memanggil anak tersebut, terus membuatkan penjadwalan untuk dari tutor sebaya, terus itu panjenengan perlu surat panggilan atau bagaimana teknisnya? Untuk teknisnya yang pertama, kalau surat panggilan mungkin belum ya, karena jujur ya, kalau dilihat dari bahasa anak, ketika anak mendapatkan surat panggilan itu penangkapannya itu sudah berbeda. Jadi mungkin saya pemanggilan langsung ke anaknya, pendekatan langsung ke anaknya, bagaimana setelah beberapa proses itu, kalau misalnya ini tidak bisa berkembang, anak ini tidak bisa berkembang, mungkin kelanjutannya akan pemanggilan orang tua. Jadi kan harus tahu kondisi anaknya di sekolah itu seperti ini. Tahapannya nanti dalam minggu ini akan mengambil secara lisan dulu, pendekatan internal antara guru dan siswanya, orang tua di sekolah dengan anaknya. Nanti kalaupun masih menemui kendala yang berarti, ada yang namanya pemanggilan orang tua. Oke, ini ya kita berharapnya selesai dengan pemanggilan lisan tersebut. Nah, jika terjadi misalkan belum menemui titik temu ataupun perlu pemanggilan orang tua, kira-kira Bu Amel perlu seseorang nggak yang dilibatkan dalam pemanggilan orang tua tersebut? Tentunya, karena anak tersebut tidak menerima pelajaran lain saja. Tentunya ada mata pelajaran yang lain, dan juga saya perlu diskusikan bagaimana anak ini
pemanggilan orang tua itu dibutuhkan surat resmi ataukah hanya lewat WA atau bagaimana? Kalau mendatangkan orang tua ke sekolah tentunya menggunakan surat resmi ya, karena tentunya orang tua sendiri kan juga ketika melalui WA mungkin agak kurang respect. Tapi kalau sudah ada suratnya yang bertanda tangan mungkin mereka lebih lebih dihargai. Ya, oke. Wah, ini luar biasa ya Bu Amel. Bu Amel ini kalau boleh saya rangkumkan ya dari awal, Bu Amel tadi dalam diskusi ingin mendapatkan solusi terhadap murid yang pasif ketika pembelajaran saat pembelajaran. Bu Amel sudah melakukan pendekatan, nantinya anak-anak ini termasuk diklasifikasikan anak yang aktif atau pasif, bahkan juga pendekatan ke anak-anak yang aktif tadi disampaikan Bu Amel. Ternyata melalui omongan atau diskusi dengan teman sejawat itu lebih bisa mengena di hati anak. Luar biasa, Bahasa anak itu lebih dipahami daripada bahasa kita. Nah, gitu Bu Amel sudah menyampaikan. Nanti ini akan segera, kenapa supaya tidak berlarut, baru dalam minggu ini nanti dilaksanakan setelah kegiatan intra, yaitu pada jam-jam SAS, kemudian tidak hanya pemanggilan lesan, tapi juga memungkinkan untuk pemanggilan orang tua jika masih menemui kendala yang berarti, termasuk bersama guru teman sejawat dan guru mapel tentunya dengan surat resmi, terus melibatkan tata usaha tentunya yang membuatkan dan pengesahan dari kepala sekolah. Oke, wah luar biasa. Berarti Bu Amel sudah dapat solusi nih, tinggal mengeksekusi ya Bu Amel. Oke, baik. Bu Amel sudah mendapatkan solusi. Saya berharap nantinya Bu Amel dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam langkah-langkah penyelesaian solusi. Semoga mendapatkan yang terbaik ya Bu Amel. Siswa yang bersangkutan mendapatkan solusi terbaik, terus dapat meningkatkan kegiatan pembelajarannya. Oke, terima kasih ya Bu Amel atas waktunya. Oke, terima kasih. Demikian kegiatan coaching kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil percakapan pasca observasi, diperoleh catatan refleksi yaitu pada saat kegiatan pembelajaran, guru menemui siswa yang kurang aktif dalam kelompok diskusi, sehingga topik yang diangkat adalah bagaimana mengatasi kendala siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, khususnya melalui metode diskusi. Rencana tindak lanjut yang ingin dilakukan yaitu yang pertama memanggil siswa yang bersangkutan dan mengajak berdiskusi untuk mengetahui penyebabnya. Kemudian, mencari informasi tambahan dari sumber lain misalnya guru atau teman sejawat yang pernah mengajar. Kemudian, mencoba melaksanakan strategi pembelajaran tutor sebaya serta berkolaborasi dengan orang tua serta kepala sekolah dalam penyelesaian solusi terhadap masalah. Selanjutnya, CGP melakukan refleksi terhadap hasil coaching yang sudah dilakukan. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu komunikasi dua arah yang efektif. Apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana mengendalikan diri untuk tidak mengarahkan jawaban sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat coaching, yaitu dengan melakukan coaching di tempat khusus dan tenang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching, yaitu terus belajar dalam mengasah kemampuan komunikasi coaching yang efektif. Umpan balik dari coach, yaitu apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, coach merasa senang karena sudah dibantu mendapatkan solusi atas kendala dalam pembelajaran yang dialaminya.
Demikian paparan aksi nyata modul 2.3. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.